Apakah Anda ingin terus berkompetisi? Fang Lin bertanya sambil tersenyum tipis. Yu Qingcheng tetap terdiam, dengan sedikit rasa dingin di kedalaman matanya. Antara pengumpulan dan penyebaran, pemurnian hijau selalu tak terpadamkan. Tampaknya, apapun cara yang kau, Yu Qingcheng, gunakan, kau tidak akan mampu membuat teratai yang ditransformasi oleh api hijau itu runtuh seluruhnya. Cara seperti itu menunjukkan bahwa pencapaian Fang Lin dalam pengendalian api telah mencapai tingkat yang hampir tidak dapat dibayangkan oleh Yu Qingcheng. Meskipun dia cukup percaya diri dalam pengendalian api, masih ada jarak besar antara dia dan orang di depannya. Meskipun dia enggan mengakuinya, itulah faktanya dan Yu Qingcheng tidak punya pilihan selain mengakuinya. Kau sangat kuat, harus kuakui bahwa kau lebih baik dariku dalam mengendalikan api. Yu Qingcheng berkata dengan nada yang relatif tenang, tetapi jelas bahwa hatinya tidak setenang itu. Bagus sekali Fang Lin, hahaha, Fang Lin masih harus bertindak. Kamu layak menyandang gelar jenius pertama Liga Alkimia. Titik. Jangan cepat senang, persaingan sebenarnya masih di bidang alkimia. Benar sekali, kita masih perlu mengamatinya lebih dekat. Terdengar banyak sorak-sorai dari bawah. Liga dan sangat frustrasi pada hari itu karena Fang Lin hanya mengalahkan Yu Qingcheng dalam pengendalian tembakan, yang telah membuat banyak orang di bawah sangat bersemangat. Tentu saja masih ada beberapa orang yang tetap tenang dan tidak terlalu senang dengan hal itu. Bagaimanapun, perlombaan belum benar-benar dimulai dan adu tembak itu hanya sekadar hidangan pembuka. Meskipun memiliki dampak tertentu pada alkimia, itu tidak berarti Fang Lin pasti menang. Semua orang di Sekte Qihai Dao tidak bisa tertawa saat ini. Mereka tidak dapat membayangkan orang mesum macam apa Fang Lin itu. Sudah cukup menakutkan bahwa ia memiliki 4 jenis api ramuan kehidupan jiwa, tetapi bagaimana mungkin keterampilan pengendalian apinya begitu tak terduga. Bagaimana, bisakah kamu membandingkannya dengan dia? Qian Qingzi melirik Hui Xuzi di sampingnya dan bertanya. Di antara banyak alkemis Tao, Hui Xuzi dianggap memiliki pencapaian sangat kuat dalam mengendalikan api. Dia juga merupakan salah satu orang langka yang memiliki 2 jenis api ramuan kehidupan jiwa. Hui Xuzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, ada kesenjangan yang sangat besar. Qian Qingzi tidak terkejut. Mereka semua jenius dalam bidang alkimia dan secara alami memiliki penglihatan yang bagus. Semua orang dapat melihat bahwa keterampilan pengendalian api Fang Lin jauh lebih baik daripada generasi alkemis yang lebih tua. Dan Lik punya seorang jenius seperti itu, mengapa mereka tidak membiarkannya bertarung sebelumnya? Kata Qian Qingzi. Hanya saja, kemampuannya dalam mengendalikan api sudah lebih maju. Keterampilan alkimia adalah hal yang paling penting. Dalam kompetisi ini, kakak senior Yu masih memiliki peluang besar untuk menang, kata Hui Xuzi. Qian Qingzi mengangguk, dia juga berpikir begitu. Guru, apa pendapatmu tentang pencapaian Fang Lin dalam mengendalikan api? Apakah dia layak untukmu? Penatua Tianjun melirik Taois Chongyun, yang berwajah muram, dan bertanya dengan sengaja. Pendeta Tao Chongyun mendengus dan mengabaikan tetua Tianjun. Jelaslah bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Si tua Tianjun terkekeh. Dia sangat senang melihat Taois Chongyun sedang dalam suasana hati yang buruk, karena orang ini pernah menyindir Liga dan sebelumnya. Di panggung tinggi, Fang Lin dan Yu Qingcheng keduanya mulai secara resmi memurnikan ramuan tersebut. Langkah-langkah untuk memurnikan pil Yun Meng agak rumit, dan banyak bahan obat yang dibutuhkan. Beberapa bahan obat ini memiliki khasiat yang saling bertentangan, sehingga urutan penambahannya sangat khusus dan tidak boleh ada kesalahan. Jika terjadi kesalahan, maka akan timbul konflik khasiat obat dan pada akhirnya akan gagalnya alkimia. Yu Qingcheng mengikuti langkah demi langkah dan dengan keterampilan hebat, menempatkan bahan obat untuk memurnikan pil Yun Meng ke dalam tungku satu persatu. Setelah Fang Lin melirik Yu Qingcheng, dia tersenyum tipis, lalu memasukkan semua bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan pil Yun Meng ke dalam tungku. Ini dia, skill terkenal pertama Fang Lin akan segera hadir. Zen Sanshan, itu pasti Zen Sanshan. Senang sekali. Akhirnya saya bisa melihatnya secara langsung. Hahaha, orang-orang barbar di Nanami itu pasti takut. Melihat tindakan Fang Lin, tidak ada satupun alkemis di Liga Dan yang merasa aneh, dan tidak ada seorang pun yang mempertanyakannya, karena mereka semua tahu bahwa Fang Lin menguasai metode alkimia kuno yang hilang dari Zen Sanshan, yang dapat sangat mengurangi waktu alkimia, dan juga dapat memengaruhi proses alkimia lawan, atau bahkan secara langsung menghancurkan alkimia lawan, yang sangat mendominasi. Namun, banyak alkemis berpengalaman mengerutkan kening setelah melihat langkah Fang Lin. Bagus juga Fang Lin bisa melakukan Zen Sansan, tapi pemurnian Yun Meng dan agak istimewa karena ada beberapa bahan obat yang akan menghasilkan khasiat obat yang saling bertentangan. Jika dia melakukan Zen Sansan secara langsung, bagaimana menyelesaikan masalah konflik khasiat obat? Seharusnya tidak seperti itu. Mungkinkah Fang Lin sudah melupakan ini?
Memurnikan pil Yunmeng tidak terlalu cocok untuk menggunakan Sen Sanshan. Orang ini, tolong jangan membuat kesalahan serius seperti itu. Di Qihai Daomen, semua orang tercengang ketika mereka melihat Fang Lin langsung memasukkan bahan obat ke dalam tungku alkimia, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana kamu bisa membuat ramuan seperti ini? Lucu sekali. Bahkan seorang pemula yang baru saja mulai memurnikan pil tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Apa gunanya berkompetisi? Kakak senior Yu pasti akan menang melawan orang seperti ini. Yu Qingcheng juga menatap Fang Lin, dengan sedikit kebingungan di matanya. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang akan dilakukan Fang Lin. Kenapa kamu menatapku? Apakah kamu tertarik padaku? Fang Lin tiba-tiba bertanya. Yu Qingcheng tertegun sejenak, lalu tersenyum manis, tetapi tidak peduli sama sekali. Setelah Fang Lin memasukkan semua herbal ke dalam tungku alkimia, dia tidak mengambil tindakan apapun lagi. Dia hanya duduk bersila dan memejamkan mata untuk bermeditasi. Meskipun Yu Qingcheng bingung, dia tidak menunda tugasnya sedikit pun, dia juga tidak berniat menyembunyikan kemampuannya. Dia secara langsung menampilkan 10 gelombang kembang api yang telah dia gunakan dalam kompetisi sebelumnya dengan Long Zixin. Saat api berkobar, mereka berubah menjadi 10 gelombang api, satu lebih tinggi dari yang lain, dan pemandangannya sungguh spektakuler. Beberapa bahan obat untuk pil Yunmeng berada di lapisan gelombang api pertama, sementara bahan yang dapat menimbulkan konflik dalam khasiat obat ditinggalkan di tungku pil dan dipilih untuk disempurnakan secara terpisah. Fang Lin membuka matanya dan menatap gelombang api 10 kali lipat yang kuat dengan sedikit kejutan di matanya. Tetapi selain keterkejutannya, ekspresi Fang Lin langsung berubah aneh. Yu Qingcheng tidak memperhatikan ekspresi Fang Lin. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada alkimia saat itu. Sambil melakukan 10 gelombang kembang api, dia juga memurnikan beberapa bahan obat dalam tungku alkimia. Dia melakukan dua hal pada saat yang sama tanpa konflik apapun dan tampaknya sangat lancar. Dengan kemampuan Yu Qingcheng, dia bisa melakukannya bahkan jika dia harus melakukan 3 hal sekaligus. Namun, tekanannya terlalu besar dan dia akan mudah kelelahan. Setelah menonton sebentar, Fang Lin menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, sebenarnya, 10 gelombang kembang api tidak digunakan seperti ini. Sebenarnya, 10 gelombang kembang api tidak dimaksudkan untuk digunakan dengan cara ini. Begitu Fang Lin mengatakan ini, Yu Qingcheng di seberangnya tertegun sejenak, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Fang Lin. Apa katamu? Yu Qingcheng bertanya dengan bingung. Fang Lin sedikit malu dan berkata, maksudku, kamu menggunakan gelombang kembang api ke-10 dengan tidak benar. Kali ini Yu Qingcheng baru mengerti, dan langsung menatap Fang Lin dengan tatapan aneh, seaneh mungkin. Ini adalah teknik alkimia Tao saya. Seberapa banyak yang bisa Anda pahami? Yu Qingcheng berkata dengan sedikit jijik. Dia berencana untuk tidak lagi memperhatikan Fang Lin, karena mengira pihak lain itu sengaja mencoba mengganggu pikirannya. Melihat Yu Qingcheng tidak ingin memperhatikannya, Fang Lin tidak banyak bicara. Dia hanya berdiri dan menepuk tungku alkimia hijau di depannya. Tiba-tiba gelombang api menyapu, momentum menjadi lebih kuat, dan pemandangan menjadi lebih spektakuler. 10 gelombang kembang api. Gerakan yang sama, yang dilakukan oleh Fang Lin, mengejutkan seluruh penonton sejenak, dan membuat ngeri banyak orang yang menyaksikan adegan itu. Baik orang-orang dari Taoisme maupun orang-orang dari 9 kerajaan, mereka semua benar-benar tercengang. Pikiran banyak orang menjadi kosong dan mereka tidak punya cara untuk bereaksi. Pikiran Yu Qingcheng langsung kosong dalam sekejap, dan dia begitu terkejut hingga hampir lupa apa yang sedang dia lakukan. Bagaimana mungkin? Wajah Yu Qingcheng penuh dengan ketidakpercayaan. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, penampilannya semakin jelek daripada sebelumnya. Kaum Taois pun tercengang, berdiri di sana bagaikan ayam kayu. Beberapa di antara mereka bahkan mengucek mata, bertanya-tanya apakah mereka terpesona. Dia mengucek matanya hingga merah, tetapi pemandangan itu masih terasa begitu nyata. Tidak ada seorang pun yang terpesona, tetapi itu benar-benar terjadi di depan mata mereka. 10 gelombang kembang api, sebuah teknik alkimia milik aliran alkimia Tao, selalu menjadi kebanggaan para alkemis Tao. Namun saat ini, hal itu dilakukan oleh seorang alkemis muda dari 9 negara. Apa yang sedang terjadi? Apakah Anda akan membiarkan orang hidup? Mengapa ini terjadi? Ini tidak mungkin. Otang pembawa sial, bagaimana dia bisa melakukan teknik alkimia sekteku? Pasti ada yang salah. Mungkinkah dia diam-diam mempelajari teknik alkimia dari sekte Tao saya? Aku sangat marah. Bagaimana dia bisa menggunakan kemampuan Taoku? Orang-orang dari sekte Tao hampir pingsan karena marah. Banyak di antara mereka yang melotot ke arah Fang Lin, seakan-akan ingin menyerbu dan menebas Fang Lin sampai mati dengan pedang mereka. Ini sungguh sulit untuk dibayangkan. Ini adalah teknik alkimia Taoisme. Bagaimana Anda
seorang alkemis dari 9 kerajaan, dapat melakukannya. Wajah Taois Chongyun memucat karena marah, dan matanya yang suram menatap Fang Lin. Tuan tua, mengapa orang ini menggunakan teknik alkimia dari Sekte Tao kita? Apakah dia perlu memberi saya penjelasan tentang masalah ini? Pendeta Tao Chongyun menatap Tuan Tua Tianjun lagi dan berkata dengan suara yang dalam. Meskipun Tetua Tianjun juga merasa terkejut dalam hatinya, dia tentu tidak akan memberikan wajah baik kepada Pendeta Tao Chongyun saat menghadapi pertanyaan agresifnya. Tidak perlu bagiku untuk memberikan penjelasan apapun. Aliansi Alkimiaku memiliki fondasi yang mendalam dan telah mengumpulkan teknik-teknik alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin ini adalah teknik alkimia dari Aliansi Alkimiaku. Entah mengapa teknik ini menyebar ke 7 lautan dan mungkin kalian mempelajarinya. Kata Tetua Tianjun sambil menatap Pendeta Tao Chongyun dengan mata menyipit. Pendeta Tao Chongyun hampir saja mengumpat, matanya terbelalak karena marah. Jika ini bukan wilayahnya sendiri, dia pasti tidak akan bisa menoleransi sikap Tetua Tianjun. Tetapi mengapa Fang Lin dapat melakukan 10 gelombang kembang api adalah teka-teki di pikiran setiap orang. Mungkinkah Fang Lin adalah seorang jenius dan dia mempelajarinya hanya dengan menonton Yu Qingcheng melakukannya sekali? Dalam banyak buku dan legenda kuno, memang ada seorang jenius yang langka, tetapi tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar ada. Dan 10 gelombang kembang api bukanlah teknik alkimia yang mudah dipelajari, tetapi metode alkimia yang sangat mendalam dari sekolah alkimia Tao. Bahkan di antara para alkemis di 7 lautan, tidak banyak yang dapat menguasainya. Di antara semua generasi alkemis muda di 7 lautan, termasuk Yu Qingcheng, hanya ada 2 atau 3 yang dapat melakukan gelombang kembang api ke-10. Keterampilan Yu Qingcheng adalah yang paling mendalam di antara 2 atau 3 orang ini, dan dia dapat melepaskan kekuatan penuh dari 10 gelombang kembang api. Jika Anda mengira Anda dapat mempelajari 10 gelombang kembang api hanya dengan menontonnya sekali, itu sungguh mustahil. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, dia tidak akan bisa begitu abnormal. Karena butuh waktu lama untuk berlatih 10 gelombang kembang api sebelum Anda dapat menampilkannya dengan sukses, sungguh sebuah mimpi untuk dapat menampilkannya dengan benar hanya dengan menontonnya sekali. Tetapi pada saat ini, Fang Lin memang menampilkan 10 gelombang kembang api, dan tampaknya dia melakukannya dengan lebih terampil dan tenang daripada Yu Qingcheng. Itu menakutkan. Fang Lin ini benar-benar menguasai teknik alkimia dari Sekte Qihai Dao. Dia sangat hebat. Hahaha, lihatlah orang-orang dari Nanami itu. Wajah mereka pucat karena marah. Ini sungguh menyegarkan. Ini adalah kebanggaan Liga dan kami. Hanya Fang Lin yang mampu mengejutkan kita berkali-kali. Semua orang di Qihai bersorak untuk penampilan Fang Lin. Meskipun mereka juga bertanya-tanya mengapa Fang Lin bisa menggunakan jurus lawan, bagi mereka, selama orang-orang di Qihai tidak senang, mereka senang. Pada saat ini, di panggung tinggi lingkaran sihir, ada pemandangan yang sangat spektakuler. Gelombang api melonjak, 1 tingkat lebih tinggi dari yang lain. Ada 10 tingkat gelombang api di pihak Fang Lin, dan ada juga 10 tingkat gelombang api di pihak Yu Qingcheng. Untuk sesaat, seluruh langit malam tampak terbakar, dan seluruh kota Qinghai tampak terang benderang bagaikan siang hari. Yu Qingcheng tidak dapat lagi mempertahankan ketenangannya. Ketika Fang Lin melakukan 10 gelombang kembang api, kondisi pikirannya hilang. Kalau saja dia tidak memiliki prestasi besar di bidang alkimia, dia pasti telah membuat kesalahan setelah begitu terkejutnya dia. Mengapa kamu bisa menggunakan kemampuan alkimia Tao milikku? Yu Qingcheng bertanya dengan dingin. Fang Lin berkata dengan tenang, 10 gelombang kembang api ini sama sekali bukan alkimia Tao Anda. Itu sudah ada sejak zaman kuno. Sekte Tao Anda seharusnya hanya memperoleh buku-buku kuno atau fragmen yang mencatat alkimia ini. Selain itu, 10 gelombang kembang api tidak digunakan seperti yang Anda lakukan. Meskipun tampak seperti benda asli, itu sama sekali bukan 10 gelombang kembang api yang asli. Yu Qingcheng menggertakkan giginya dan berkata, omong kosong. Teknik ini diciptakan oleh leluhur Tao kita. Kamu pasti mempelajarinya dengan cara mencuri. Beraninya kamu berdalih. Fang Lin melengkungkan bibirnya, terlalu malas untuk menjelaskan kepada Yu Qingcheng. Dengan lambaian tangannya, semua bahan obat yang awalnya ada di tungku alkimia terbang ke 10 lapisan gelombang api. Lihat baik-baik, ini penampakan 10 gelombang kembang api yang sebenarnya. Fang Lin berkata sambil melakukannya. Berbeda dengan situasi saat Yu Qingcheng melakukan 10 gelombang api, saat Fang Lin melambaikan tangannya, ramuan obat terbagi menjadi 10 helai dan masuk ke dalam 10 gelombang api. Pada setiap gelombang api, sebagian tanaman obat disempurnakan. Ketika melihat pemandangan ini, para alkemis yang mengkhawatirkan Fang Lin tiba-tiba menyadari. Karena khasiat obat dari beberapa ramuan yang digunakan dalam pemurnian pil Yun Meng saling bertentangan, Anda harus sangat berhati-hati ketika memurnikannya dan tidak boleh mencampurnya, jika tidak, pil tersebut akan gagal.
Baru saja ketika Fang Lin menuangkan semua ramuan ke dalam tungku alkimia, banyak alkemis dari aliansi alkimia mengira Fang Lin akan menggunakan 3 gunung kejutan. Zen Sanshan memang merupakan teknik alkimia kuno yang sangat menakjubkan, dan banyak orang ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi tidak semua jenis ramuan dapat dibuat menggunakan Zen Sanshan, seperti pil Yunmeng. Untungnya, Fang Lin tidak melakukan kesalahan kecil yang umum dilakukan oleh para alkemis. 10 gelombang kembang api milik Fang Lin berbeda dengan milik Yu Qingcheng, perbedaan terbesarnya terletak pada cara penggunaannya. Dalam 10 gelombang api Yu Qingcheng, semua bahan obat berada dalam 1 gelombang api. Setelah ditempa, mereka akan memasuki gelombang api kedua dan disempurnakan selangkah demi selangkah. Tapi Fang Lin berbeda, dia membagi bahan-bahan obat menjadi 10 bagian, dan setiap bagian dimasukkan ke dalam gelombang api secara terpisah, dan ditempa di dalam 10 lapisan gelombang api pada saat yang sama. Adapun tanaman obat yang mempunyai khasiat yang saling bertentangan, mereka terbagi lagi ke dalam gelombang api yang berbeda-beda. Dengan cara ini, tidak akan ada masalah konflik khasiat obat. Yu Qingcheng menatap 10 gelombang kembang api milik Fang Lin dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia terkejut dalam hatinya dan sesaat dia mulai meragukan 10 gelombang kembang apinya sendiri. Mungkinkah yang dia pamerkan adalah 10 gelombang kembang api yang sebenarnya? Yu Qingcheng tidak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya. Namun tak lama kemudian, Yu Qingcheng kembali tenang. Bagaimanapun, dia adalah alkemis muda paling menonjol di Sekte Qihai Dao. Jika dia sangat terpengaruh karena pihak lain menggunakan trik yang sama dengannya, maka dia tidak akan mampu menyandang gelar alkemis muda nomor 1 di Sekte Qihai Dan. Saya hanya perlu menyempurnakan pil saya sendiri dan tidak perlu mengkhawatirkan hal lainnya. Yu Qingcheng menarik napas dalam-dalam, berhenti menatap Fang Lin, dan berkonsentrasi mengerjakan tugasnya. Pada titik ini, saatnya untuk berkompetisi untuk melihat siapa yang lebih efisien dalam memurnikan pil. Di tempat Yu Qingcheng, gelombang api pertama telah menyatu dengan gelombang api kedua, dan sedang menjalani langkah pemurnian berikutnya. Sementara itu, di tempat Fang Lin, tidak ada pergerakan dari gelombang api tingkat ke-10, dan semua orang masih memurnikan bahan obat dalam gelombang api. Tampaknya kemajuan Yu Qingcheng sedikit lebih cepat. Banyak orang dari 9 negara menjadi khawatir lagi. Jika mereka kalah dalam kemajuan alkimia, itu pada dasarnya setara dengan kehilangan setengahnya. Tertinggal dalam kemajuan lawan bukanlah hal yang baik. Namun, sebagian besar orang masih relatif tenang. Bagaimanapun, ini baru permulaan, dan Fang Lin masih mempunyai banyak kesempatan untuk mengejar ketinggalannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari sudah larut malam. Langit malam kota Qinghai bertabur bintang, dan suara ombak di luar kota tak ada habisnya, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Namun di kota Qinghai, pekerjaan sedang berjalan lancar. Gelombang api menyebar ke seluruh kota, menerangi kota di tepi laut ini. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang dari 9 negara menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran, sementara di sisi lain, orang-orang dari Sekte 7 Lautan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Apa yang terjadi? Mengapa kita begitu tertinggal? Tidak, jika kita terus seperti ini, kemajuannya akan terlalu jauh tertinggal. Mengapa ada perbedaan yang begitu besar dalam kemajuan alkimia dengan teknik alkimia yang sama? Apa sebenarnya yang dipikirkan Fang Lin? Di tempat Yu Qingcheng, hanya 3 gelombang kembang api terakhir dari 10 gelombang kembang api yang tersisa. Jelaslah bahwa dia telah memasuki tahap akhir alkimia dan tidak lama lagi akan menyelesaikan pilnya. Di sisi lain, di tempat Fang Lin, gelombang kembang api yang ke-10 tetaplah gelombang yang ke-10. Tanpa perubahan apapun. Bahkan bahan obat dalam gelombang api ke-10 masih sama, seolah-olah belum disempurnakan sama sekali. Anda harus tahu bahwa di tempat Yu Qingcheng, bahan-bahan obat pada dasarnya telah dimurnikan menjadi cairan obat yang paling murni. Kesenjangan dalam kemajuan alkimia telah melebar banyak. Bagaimana mungkin orang-orang di 9 negara tidak cemas ketika melihat pemandangan ini? Orang-orang dari 9 negara merasa cemas, tetapi orang-orang dari Qihai Daomen tidak. Yu Qingcheng begitu jauh lebih maju dalam kemajuan sehingga dia pada dasarnya telah memenangkan separuh pertempuran. Ekspresi wajah pendeta Tao Chongyun menjadi rileks dan dia mengangguk pelan dari waktu ke waktu, dengan cahaya yang dalam bersinar di kedalaman matanya. Penatua Tianjun memandang semua yang ada di platform lingkaran sihir dengan kerutan di wajahnya, tetapi ekspresinya relatif tenang, tanpa menunjukkan gejolak emosi apapun. Kompetisi ini bahkan lebih menarik perhatian daripada 3 kompetisi yang diadakan pada siang hari dan tak terhitung banyaknya mata dari 9 negara yang menyaksikan. Terutama para pemimpin puncak Liga dan 4 Raja Surgawi, mereka mengikuti kompetisi ini dengan berbagai cara tanpa berkedip. Liga dan telah menderita kehilangan muka yang sangat besar hari ini. Jika Fang Lin kalah lagi, Liga dan tidak akan pernah mampu bangkit lagi.
Ini adalah kompetisi untuk memulihkan martabat. Jika Fang Lin menang, aliansi alkimia hanya akan mampu menyelamatkan sebagian mukanya. Tidak ada hal yang bisa membahagiakan. Tetapi jika mereka kalah, itu akan menjadi hasil yang paling buruk. Kekalahan yang berulang akan membuat 9 negara sangat kecewa terhadap aliansi dan bahkan orang-orang di dalam Liga dan mungkin akan merasa skeptis dan kecewa dengan Liga dan yang besar ini. Dapat dikatakan bahwa Liga dan sedang berjudi, menggunakan kemampuan Fang Lin sendiri untuk mempertaruhkan wajah Liga dan yang tersisa. Tiba-tiba, ekspresi Fang Lin sedikit berubah, dan seteguk darah menyembur keluar, tumpah ke platform lingkaran sihir. Melihat situasi ini, orang-orang dari 9 negara berteriak kaget. Hampir semua orang tampak gugup dan khawatir. Penatua Tianjun hampir saja menyerbu langsung ke panggung lingkaran sihir, tetapi dia masih menahan keinginannya, dengan kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. Hahaha, orang ini benar-benar muntah darah. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang memuntahkan darah saat memurnikan ramuan. Hehe, orang sakit ya orang sakit, kenapa kamu malah sok kuat? Akan menyenangkan jika orang ini meninggal saat itu juga. Beberapa Taois berbicara sembarangan, yang langsung menarik perhatian banyak alkemis dari Liga dan beberapa orang bahkan menyingsingkan lengan baju dan ingin memberi pelajaran kepada para penganut Tao ini. Tuan tua, mengapa kita tidak menghentikan persaingan ini? Saya khawatir kejeniusan aliansi Anda tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Pendeta Tao Chongyun berkata sambil tersenyum di wajahnya. Tianjun Sulao mendengus dingin Tuan, Anda harus menjaga orang-orang Anda di Sekte Tao. Jika Anda terus berbicara omong kosong, Liga dan kami tidak akan terlalu sopan. Hehe, pendeta Tao Chongyun mencibir dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang dari Sekte Tao agar tidak terlalu lancang. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Jika mereka benar-benar membuat Dan Lik marah, mereka semua akan mati di sini. Lagi pula, mereka punya rencana besar dalam pikiran, dan mereka tidak bisa membiarkan kesalahan apapun terjadi saat ini. Jika tidak, bahkan jika mereka mati, mereka akan dibenci oleh semua orang di 7 lautan dan 3 agama. Selama Yu Qingcheng berhasil memenangkan kompetisi ini, semua tindakan selanjutnya akan berjalan lancar. Fang Lin menyeka sudut mulutnya dan tersenyum pahit. Ternyata dia tidak bisa memamerkan kekuatannya saat jantungnya terluka. Mari kita selesaikan dengan cepat. Fang Lin berkata dengan mata berbinar. Yu Qingcheng maju dengan mantap, dan gelombang api ke-9 secara bertahap bergerak mendekati gelombang api ke-10. Tampaknya dia telah mencapai tahap akhir alkimia. Pada saat ini, dupa ke-6 hampir terbakar. Waktunya agak sempit bagi Fang Lin dan Yu Qingcheng. Bagaimanapun, pil Yunmeng adalah salah satu pil kelas 5 yang paling sulit untuk disempurnakan. Bahkan untuk seorang jenius dalam alkimia seperti Yu Qingcheng, masih sangat mendesak untuk memurnikannya dalam 7 batang dupa. Tentu saja, dibandingkan dengan Yu Qingcheng, situasi Fang Lin bahkan lebih mengkhawatirkan bagi semua orang di 9 negara. Hingga saat ini, tidak ada pergerakan pada 10 gelombang api Fang Lin, seolah-olah mereka selalu berada pada tahap paling awal. Dan sekarang Fang Lin memuntahkan darah, yang menimbulkan bayangan buruk di hati orang-orang di 9 negara. Pada saat ini, Fang Lin tiba-tiba bergerak. Ia hanya melambaikan tangannya ke arah 10 gelombang api itu, tiba-tiba 10 gelombang api itu meraung dan saling terkait terus-menerus, bagaikan 10 naga api yang saling terkait jadi satu. Yang paling menakjubkan adalah meskipun ke-10 gelombang api ini saling terkait satu sama lain, bahan obat yang terkandung di dalamnya tidak saling mengganggu dan masih dalam proses pemurnian independen. Adegan ini sangat mengejutkan dan membuat Yu Qingcheng merasa linglung. Tak lama kemudian, 10 gelombang api yang saling bertautan itu menyatu menjadi satu dalam sekejap, dan api itu seketika menjadi lebih kuat dari sebelumnya, seperti naga api sungguhan, melepaskan panas tak berujung di langit di atas kota Qinghai. Ramuan obat yang awalnya terkandung dalam gelombang api langsung berubah menjadi cairan obat yang sangat murni. Saat naga api besar itu terbang ke sana kemari, sebuah pil telah terbentuk di dalam tubuhnya. Tubuh Yu Qingcheng gemetar dan dia hampir terjatuh. Dia menggigit bibirnya begitu kerasnya sehingga dia tidak menyadari kalau bibirnya pecah. Dia telah memimpin dalam kemajuan alkimia sepanjang permainan, tetapi dalam beberapa tarikan napas terakhir, dia sepenuhnya disusul oleh Fang Lin. Pil Fang Lin telah terkondensasi, dan yang tersisa hanyalah menghangatkan dan menutrisi pil, yang mana lebih dari cukup waktu untuk sebuah dupa. Adapun Yu Qingcheng, meskipun dia juga telah mencapai langkah terakhir, dia belum bisa memadatkan satu pil pun. Kesenjangan seperti itu merupakan pukulan besar bagi Yu Qingcheng. Dia bersaing dengan orang lain dalam bidang alkimia dan untuk pertama kalinya dia merasa sangat tidak berdaya. Ketika orang-orang dari 9 negara melihat Fang Lin tiba-tiba mengambil alih pimpinan, mereka terkejut lalu bersorak kegirangan. Hebat, kupikir aku sudah tamat. Jadi dia menunggu di sini.
Fang Lin ini benar-benar ahli dalam hal ini. Hahaha, lihatlah wanita jelek itu Nanami, dia sangat marah sampai-sampai dia tidak bisa berdiri. Dia pantas mendapatkannya. Biarkan dia dan orang-orang tahu itu pamer lagi. Dibandingkan dengan kegembiraan dan kegerahan orang-orang dari 9 negara, semua orang di gerbang Qi Haidao memiliki ekspresi jelek. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa kemajuan alkimia Yu Qingcheng telah unggul sepanjang permainan, jadi bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh begitu banyak hal di saat-saat terakhir. Mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka semakin tidak mau menerimanya, terutama ketika mereka melihat orang-orang dari 9 negara begitu bahagia, mereka merasa semakin tidak nyaman. Kau meremehkan kakak senior Yu. Kalian dari 9 negara akan terkejut. Seseorang dari Sekte Tao berkata. Fang Lin melirik Yu Qingcheng dan melihat bahwa meskipun Yu Qingcheng tampak serius, dia tidak menunjukkan banyak kepanikan dan tetap tenang. Ini sedikit mengejutkan Fang Lin. Mungkinkah wanita ini masih memiliki beberapa trik yang belum digunakannya? Benar saja, ketika dupa ketujuh sudah setengah terbakar, hanya gelombang api terakhir yang tersisa di sisi Yu Qingcheng, dan pil itu pun dipadatkan olehnya. Kemajuan mereka berdua pada dasarnya sama, kecuali bahwa pil Fang Lin dipadatkan lebih awal daripada pil miliknya, jadi dia punya lebih banyak waktu untuk merawatnya. Tetapi pada saat-saat terakhir ini, Yu Qingcheng menggunakan jurus terkuatnya. Dia tiba-tiba menamparkan tungku alkimia hijau di depannya, dan bola cairan obat terbang dan menyatu ke dalam pil dalam gelombang api, membuat pil Yunmeng benar-benar terbentuk. Tidak hanya itu, bola besar aura hijau melayang di dalam tungku alkimia hijau. Di bawah kendali Yu Qingcheng, itu juga diintegrasikan ke dalam pil di dalam gelombang api. Bola aura hijau besar ini adalah energi kuali yang terkandung dalam tungku alkimia ini. Pada saat itu juga, semuanya ditarik pergi oleh Yu Qingcheng. Terlihat dengan mata terbuka bahwa tungku alkimia hijau yang semula dalam kondisi baik, kini telah retak-retak, dan nampaknya akan runtuh total jika disentuh. Bahkan orang-orang yang tidak tahu cara membuat ramuan tahu bahwa tungku alkimia ini benar-benar rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Tak ada sedikit pun sisa tenaga kuali yang tersisa, bagaikan seseorang yang telah terkuras habis vitalitasnya dan menjadi mayat. Penggunaan dingki oleh aliran alkimia Tao berada di luar jangkauan para alkemis di 9 kerajaan. Ini juga merupakan salah satu ketergantungan terbesar para alkemis Tao. Mereka dapat mengekstrak dingki di tungku alkimia untuk meningkatkan kualitas ramuan secara paksa. Meskipun metode ini agak berlebihan, ini sebenarnya metode yang sangat efektif dan layak dilakukan. Fang Lin menyipitkan matanya sedikit, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Sebelum dia datang ke kota Pinghai, dia tahu bahwa alkemis Qi Haidao dapat menggunakan dingki. Fang Lin telah melihat terlalu banyak praktik seperti mengekstraksi Qi kuali secara langsung untuk meningkatkan kualitas ramuan dalam kehidupan sebelumnya. Menurutnya, praktik semacam itu sangat rendah dan tidak layak diungkapkan ke publik. Fang Lin tiba-tiba terkejut. Dia melihat Yu Qingcheng benar-benar mengulurkan tangannya ke arah tungku alkimia miliknya. Fang Lin terkejut. Wanita ini bahkan tidak mau melepaskan tungku alkimiaku dan berusaha secara paksa mengeluarkan Qi kuali dari 2 tungku alkimia. Perilaku seperti itu tentu saja agak keterlaluan. Tidak apa-apa jika Anda menyerap tungku alkimia di depan Anda, tetapi Anda bahkan menyerap tungku alkimia di depan Fang Lin. Alkemis manapun akan marah. Namun, Yu Qingcheng tidak peduli. Dia harus memenangkan kompetisi ini. Sekalipun tindakannya akan membangkitkan kemarahan rakyat 9 negara, dia tidak akan peduli. Sayangnya, Yu Qingcheng membuat marah lawan yang tidak dapat ia bayangkan. Menyadari bahwa Yu Qingcheng begitu mendominasi, Fang Lin mencibir dan mengambil tindakan. Karena kamu ingin bermain seperti ini, aku juga tidak akan bersikap sopan. Fang Lin berkata, tidak peduli tentang bagaimana Yu Qingcheng menyerap energi kuali dari tungku alkimia di depannya, tetapi terus-menerus membuat segel dengan tangannya. Ini adalah, sang alkemis dengan penglihatan yang baik langsung terkejut ketika melihat segel yang dibuat oleh Fang Lin. Tampaknya ada jejak teknik pengumpulan jiwa, tetapi jauh lebih rumit dan mendalam daripada teknik pengumpulan jiwa. Seorang alkemis tua yang sangat berpengalaman berkata dengan nada yang sangat terkejut. Segel hijau mengalir keluar dari sela-sela tangan Fang Lin, menuju ke segala arah dan menghilang di dalam malam. Hening sejenak. Saat berikutnya, langit berubah drastis dan bintang-bintang bergeser. Langit berubah drastis. Waktu berlalu. Fang Lin melakukan serangkaian segel, menampilkan metode alkimia kuat yang belum pernah digunakan di era ini. Orang-orang di seluruh kota Pinghai dapat melihat bahwa langit berbintang yang luas meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata terbuka, dan bintang-bintang kehilangan cahayanya, seolah-olah langit malam sedang mengering pada saat ini. Semua prajurit dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang menghilang di sekeliling mereka, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Mereka hanya merasa ada sesuatu yang hilang. Itu adalah energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual langit dan bumi telah hilang.
Semua energi spiritual di langit dan di tanah telah tersedot. Mengapa ini terjadi? Ini terlalu menakutkan. Saya merasa seperti tidak ada langit. Banyak prajurit dari 9 negara berseru kaget, sementara para alkemis merasa ngeri dan menatap orang di atas panggung dengan mata terkejut. Titik titik titik. Titik titik titik. Fang Lin benar-benar menjarah semua energi spiritual dari langit dan bawah tanah di kota Pinghai dan menyuntikkannya ke dalam pil yang sedang disempurnakannya. Energi spiritual langit dan bumi ini begitu besar sehingga ketika Fang Lin secara paksa menjarahnya, ia memuntahkan 3 suap darah, yang menyebabkan luka dalam dan menimbulkan rasa sakit luar biasa di hatinya. Namun Fang Lin menggertakkan giginya dan bertahan. Tidak peduli apa, dia harus menggunakan metode alkimia ini untuk mengalahkan Yu Qingcheng dengan sikap yang menghancurkan. Para alkemis di bawah tidak tahu bahwa Fang Lin tidak hanya menjarah semua energi spiritual di langit dan bawah tanah kota Pinghai, tetapi bahkan energi spiritual di kedalaman langit telah diambil olehnya. Fang Lin tahu bahwa setelah dia melakukan ini, kota Pinghai akan tanpa sinar matahari selama 5 tahun dan akan selamanya dalam kegelapan. Kondisi itu baru akan kembali normal secara bertahap setelah 10 tahun. Metode alkimia yang dilakukan Fang Lin disebut teknik menelan surga dalam kehidupan Fang Lin sebelumnya. Yang dimaksud menelan langit secara alamiah ini bukan berarti menelan langit yang sebenarnya, melainkan mengumpulkan seluruh tenaga spiritual langit dan bumi di bawah sebidang langit, sehingga sebidang langit tersebut menjadi gelap dan pekat. Teknik ini adalah teknik mendominasi yang sebenarnya, dan sangat dipuji oleh banyak alkemis di kehidupan Fang Lin sebelumnya. Namun, hanya kelompok alkemis inti di istana dan Seng yang dapat benar-benar menguasainya. Fang Lin adalah seorang master alkimia di kehidupan sebelumnya. Suatu ketika, seorang pria kuat membayar harga yang sangat mahal untuk meminta Fang Lin beberapa pil suci tingkat 8. Fang Lin kemudian melakukan teknik menelan surga di atas tanah tandus, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi hilang dalam radius 30.000 mil. Seorang yang kuat pernah menggambarkan sikap heroik Fang Lin ketika dia menggunakan teknik menelan surga untuk membuat ramuan. Langit yang luas meliputi 30.000 mil, dan satu tangan dapat menutupi langit. Pada saat ini, Fang Lin menggunakan teknik menelan langit, dan dia menelan langit di atas kota Pinghai. Energi spiritual yang luas dari langit dan bumi berkumpul di pil Yunmeng, menyebabkan kualitas pil ini terus meningkat. Sebelum pil terbentuk, cahaya yang menyilaukan telah muncul. Apakah tidak ada sedikit pun energi spiritual yang tersisa di kota Pinghai? Sudah hilang. Tak ada yang tersisa. Bersih seperti keinginan. Kenapa bintang-bintang pun hilang? Mungkinkah Fang Lin juga menjarah bintang-bintang? Ini tidak mungkin. Selain kekuatan-kekuatan kuno dalam mitologi, siapa yang bisa mengendalikan bintang-bintang? Lalu mengapa langit dulu penuh bintang, tetapi sekarang gelap? Mungkin ada hubungannya dengan alkimia yang dilakukan Fang Lin saat ini, tapi tidak begitu mengerikan hingga menjarah semua bintang. Di kota Pinghai, orang-orang membicarakannya. Ada yang kagum, ada yang memuji, dan ada pula yang bingung. Tentu saja, lebih banyak orang yang masih kagum dengan kemampuan Fang Lin yang luar biasa. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia menyerap seluruh energi spiritual dari langit dan bumi di kota Pinghai. Kemampuan seperti ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan semua orang. Setidaknya banyak alkemis tua yang telah memurnikan pil sepanjang hidup mereka belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, mereka semua mengatakan hal-hal seperti itu merupakan sesuatu yang membuka mata. Beberapa orang dengan kultivasi tingkat lanjut mengerutkan kening dan menatap langit malam yang telah kehilangan cahayanya sama sekali. Orang-orang ini, dengan kultivasi yang luar biasa, samar-samar dapat merasakan bahwa ada sesuatu yang hilang di langit di atas kota Pinghai. Orang-orang dari Qihai Daomen benar-benar tercengang saat ini. Bahkan para jenius Daomen seperti Qian Qingzi dan Hui Suzi tercengang dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Monster macam apa dia? Setelah beberapa lama, seorang murid tahu berbicara dengan suara gemetar dan menangis. Orang-orang lain dari sekte tahu tidak menganggap kata-katanya terlalu dibesar-besarkan, karena semua orang terkejut dengan penampilan Fang Lin. Mereka belum pernah melihat metode alkimia yang begitu mendominasi, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Dalam ilmu alkimia Qihai Daomen, terdapat metode penyerapan energi spiritual langit dan bumi guna memurnikan ramuan, namun metode tersebut hanya menyerap sebagian kecil energi spiritual langit dan bumi. Orang-orang seperti Fang Lin, yang dapat menyerap semua energi spiritual langit dan bumi di seluruh kota tanpa persetujuan apapun, sama sekali tidak terbayangkan oleh para penganut Tao ini. Baru pada saat inilah mereka menyadari betapa mengerikannya alkemis muda dari 9 negara bernama Fang Lin ini. Tik-tok, tik-tok, di tengah malam yang suram, tiba-tiba gerimis mulai turun. Ketika hujan turun, semua orang di kota itu semakin terkejut. Karena hujan itu sebenarnya berwarna hitam, bagaikan tinta. Awalnya sangat kecil, hanya tirai hujan tipis. Namun tak lama kemudian air itu mulai turun dengan deras,
seolah-olah di kedalaman langit, seorang dewa telah membalikkan batu tinta, menyebabkan tinta di dalamnya mengalir keluar dan berubah menjadi hujan hitam. Namun, semua orang menghela napas lega setelah menyadari bahwa tidak ada yang aneh dengan hujan hitam itu, hanya saja hujan itu mengandung banyak kotoran. Ketika mereka pertama kali menyadari hujan hitam, mereka mengira itu beracun dan sangat takut hingga hampir melompat saat itu juga. Alasan mengapa hujan hitam ini turun adalah karena Fang Lin mengambil semua energi spiritual di langit, hanya menyisakan kotoran yang tidak berguna. Tanpa netralisasi energi spiritual langit dan bumi, kotoran-kotoran ini terhanyut oleh hujan, membentuk hujan hitam yang agak menakutkan. Di platform lingkaran sihir, wajah Fang Lin pucat dan bola api melayang di depannya. Yu Qingcheng yang berdiri di seberang Fang Lin saat ini basah kuyup oleh hujan hitam, tetapi dia tidak menyadarinya. Dia hanya menatap Fang Lin, matanya tampak sangat suram, dan bahkan sedikit ketakutan. Cahaya putih yang menyilaukan meledak dari bola api itu, seolah menerangi langit malam yang gelap. Aroma obat mujarab yang menyebar ke seluruh kota Pinghai juga menyebar pada saat ini. Aroma ramuan itu begitu kuat, hingga membuat semua orang berubah warna. Orang-orang tua segera menjadi lebih bersemangat setelah mencium aromanya. Beberapa orang yang memiliki luka tersembunyi di tubuhnya yang tidak kunjung sembuh selama bertahun-tahun merasa bahwa luka mereka telah berkurang dan mereka merasa sangat nyaman. Wangi satu ramuan ajaib membawa berkah bagi seluruh kota. Sebagai perbandingan, meskipun ramuan Yu Qingcheng hendak disempurnakan, kesenjangannya segera terlihat jelas. Hujan hitam turun, dan tirai hujan seperti tinta menutupi seluruh kota Pinghai, membuat kota pesisir ini tampak seolah-olah telah dibaptis dengan tinta. Hanya tersisa potongan kecil sepanjang kurang dari 3 inci dari dupa ketujuh, dan hampir terbakar. Fang Lin terus batuk, darah keluar dari sudut mulutnya, dan ada banyak stasis darah di tubuhnya. Hanya dengan batuk darah dia bisa merasa lebih baik. Apakah itu masih terlalu berlebihan? Fang Lin tersenyum pahit dalam hatinya. Meskipun pil Yunmeng telah disempurnakan, kali ini vitalitasnya telah terluka, dan cedera pada meridian jantungnya mulai memburuk. Hal ini tidak mengherankan. Teknik menelan surga adalah metode alkimia yang sangat mendominasi. Sekalipun Fang Lin dalam keadaan normal, ia menghabiskan banyak tenaga untuk melakukannya. Terlebih lagi, Fang Lin sekarang terluka. Setelah pertarungan besar seperti itu, cedera pada jantungnya tentu akan serius. Pada saat itu, Fang Lin tidak peduli dengan hal lain. Menyadari luka-lukanya makin parah, ia mengambil beberapa pil dan menelannya dengan cepat. Setelah minum pil itu, Fang Lin merasa sedikit lebih baik, tetapi pil itu hanya meringankan luka-lukanya sementara. Setelah menyelesaikan pemurnian pil ini, Fang Lin harus memulihkan diri selama beberapa bulan, jika tidak akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Apa yang kamu lakukan? Yu Qingcheng memandang Fang Lin. Lebih tepatnya, dia sedang melihat bola api di tangan Fang Lin. Ada semburan cahaya putih muncul dari bola api itu, yang membuatnya mustahil untuk melihatnya secara langsung. Pada saat ini, cahaya putih samar-samar berubah menjadi emas. Cahaya eliksir yang paling umum biasanya berwarna putih, tetapi jika kualitas eliksir mencapai tingkat lain, warnanya akan tampak keemasan. Semakin kaya cahaya keemasannya, semakin luar biasa kualitas ramuannya. Bola api di tangan Fang Lin berisi pil Yunmeng yang telah dimurnikannya. Cahaya pil itu telah berubah menjadi keemasan, yang menunjukkan bahwa kualitas pil itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan pastinya tidak lebih rendah dari kualitas teratas. Bahkan sangat mungkin untuk mencapai kualitas sempurna yang sangat langka. Di sisi lain, meskipun pil Yu Qingcheng telah terbentuk, hanya cahaya putih biasa yang muncul. Meskipun ini juga cahaya Cheng dan Xia, namun setidaknya satu tingkat lebih rendah dari cahaya Cheng dan Xia milik Fang Lin yang telah berubah menjadi warna keemasan. Menghadapi pertanyaan Yu Qingcheng yang agak tidak dapat dijelaskan, Fang Lin hanya menatapnya dengan sangat dingin dan berkata, kamu menggunakan energi kuali untuk meningkatkan kualitas pil, dan aku menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk meningkatkan kualitas pil. Tidak bisakah kamu melihat perbedaan di antara kita? Yu Qingcheng tersenyum pahit, dan senyumnya dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian. Dia benci mengapa Fang Lin begitu kuat, dan dia juga marah mengapa dia begitu lemah. Jelas saja, di antara sekian banyak alkemis muda di 7 lautan, dia sudah termasuk yang terbaik dan dipuji sebagai calon pemimpin industri alkimia, tetapi sekarang dia malah bertemu dengan orang yang begitu menakutkan. Meskipun kompetisi belum benar-benar berakhir, siapapun dengan mata jeli dapat melihat bahwa hasilnya sudah jelas. Hujan hitam berhenti, dan Fang Lin dan Yu Qingcheng masing-masing selesai memurnikan pil Yunmeng dan menaruhnya dalam botol giok. Kedua pria itu turun dari panggung dan datang di depan tetua Tianjun dan Taoist Chongyun. Langkah Fang Lin tidak mantap dan dia hampir terjatuh. Long Zixin segera datang dan mendukung Fang Lin. Fang Lin memandang Long Zixin dan tersenyum.
Banyak orang yang iri ketika melihat betapa dekatnya Long Zixin dan Fang Lin. Namun, di mata banyak alkemis di Liga Alkimia, hanya wanita seperti Long Zixin yang bisa menjadi pasangan yang cocok untuk seorang jenius alkimia seperti Fang Lin. Pada saat ini, Taois Chongyun yang sedang memegang botol giok di tangannya, memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya, seolah-olah dia telah memakan tikus mati. Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa kompetisi ini telah kalah. Si tua Tianjunsu tersenyum gembira, wajah tuanya nyaris berseri-seri dengan senyuman. Melihat Fang Lin begitu lemah, dia langsung mengeluarkan pil penyembuh berkualitas tinggi dan meminta Fang Lin untuk meminumnya. Fang Lin minum pil kelas 6, dan pil itu benar-benar bekerja dengan sangat baik, dan rasa sakit di hatinya pun sangat berkurang. Terima kasih, orang tua. Fang Lin berkata sambil mengepalkan tangan memberi hormat. Tetua Tianjun melambaikan tangannya lalu menatap Taois Chongyun. Tuan, mari kita lihat pil Yun Meng yang telah mereka berdua buat. Menang atau kalah, pasti ada hasilnya, kata Penatua Tianjun. Pendeta Tao Chongyun hampir menghancurkan botol giok di tangannya, apa sebenarnya yang dia lihat. Tetapi pada saat ini, Pendeta Tao Chongyun tidak tahu apakah harus melihat atau tidak. Dia tahu bahwa dirinya telah kalah, tetapi dia tidak mau mengakui hasilnya. Yu Qingcheng tampak sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak lagi peduli dengan hasil kompetisi ini. Melihat Taois Chongyun tidak bereaksi, Tetua Tianjun tidak mempedulikan apapun dan langsung membuka botol giok di tangannya. Tiba-tiba cahaya keemasan bersinar di mana-mana dan aroma harum ramuan itu tidak dapat dihalangi sama sekali. Ketika Tetua Tianjun melihat ini, selain terkejut, dia merasa lebih lega. Liga dan bertindak tepat dengan menyerahkan tugas penting menyelamatkan muka kepada Fang Lin. Yun Meng dan kualitas sempurna. Begitu pil ini keluar, kemenangan sudah pasti, dan tidak perlu mempertimbangkan kualitas pil dari Yu Qingcheng. Tetua Tianjun tersenyum dan melirik ke arah Taois Chongyun, yang wajahnya muram dan sepertinya tidak ingin berbicara. Guru, saya harus mengumumkan hasilnya, kata Penatua Tianjun. Pendeta Tao Chongyun masih tidak mengatakan apapun. Dia mendengus, berbalik dan berjalan menuju kelompok Tao. Melihat ini, Tetua Tianjun semakin tersenyum dan berteriak, Fang Lin dari Liga dan menang. Liga dan Fang Lin menang. Ketika kata kemenangan yang jelas dan terang diteriakkan oleh Tetua Tianjun, sorak-sorai yang memekakkan telinga bergema di seluruh kota Qinghai. Kita menang. Kita benar-benar menang. Hebat. Akhirnya, aku tidak kalah dari Nanami. Hahaha, akhirnya aku merasa jauh lebih baik sekarang. Fang Lin seharusnya sudah diizinkan untuk mengambil tindakan sejak lama. Liga dan benar-benar mencari masalah. Banyak orang dari 9 negara sangat bersemangat, bahkan para prajurit yang tidak tahu cara membuat pil. Itu benar-benar karena mereka terlalu marah terhadap orang-orang Qinghai Daomen hari ini. Semua orang memendam dendam dalam hati, tak ada tempat untuk melampiaskannya. Sampai saat ini, Fang Lin mengalahkan Qinghai Yu Qingcheng yang tampaknya tak terkalahkan, dan kemarahan di hati orang-orang 9 negara akhirnya terlepas. Banyak alkemis dari Liga dan yang hadir meneteskan air mata. Meskipun mereka sangat kecewa dan tidak mau menerima kekalahan Liga dan hari ini, pada saat ini, mereka merasa bahwa mereka harus bangga menjadi alkemis dari 9 kerajaan, karena para jenius dari 9 kerajaan lebih kuat daripada para jenius dari 7 lautan. Pada saat ini, bahkan mereka yang dulu mempunyai prasangka buruk terhadap Fang Lin, kini sepenuhnya melupakan prasangka buruk mereka. Di dalam hati mereka, yang ada hanyalah kekaguman dan rasa hormat terhadap Fang Lin. Hampir pada saat yang sama, berita kemenangan Fang Lin telah menyebar ke 9 negara melalui berbagai saluran. Untuk sesaat, banyak sekali orang dari 9 negara bersorak. Di Danyuan kuno, di dalam aula tempat 4 Raja Surgawi dan Long Xingtian berada, 5 pria hebat yang berdiri di puncak 9 kerajaan semuanya menghela napas lega. Akhirnya, aku mendapatkan kembali sebagian wajahku. Raja Dongji memandang keempat orang lainnya yang hadir dan berkata sambil tersenyum kecut. Kali ini, meskipun aliansi dan kita menang, kita tetap kalah. Nanchen Tianwang menghela nafas, dan tidak jelas betapa bahagianya dia. Memang, meskipun Fang Lin mengalahkan Yu Qingcheng, kemenangan seperti itu hanyalah upaya terakhir dan tidak memiliki banyak arti. Lagi pula, Liga dan telah kalah dari Qinghai Daomen sebelumnya, dan telah kehilangan muka terlebih dahulu. Bahkan jika mereka memenangkan kembali satu pertandingan, itu hanya akan membuat Liga dan terlihat sedikit lebih baik. 4 Raja Langit sama sekali tidak merasa gembira dengan kemenangan itu. Raja Siwe mengerutkan kening, merasa sangat rumit. Dia mempunyai prasangka buruk terhadap Fang Lin, meyakini bahwa Fang Lin merupakan kanker Liga dan ingin menyingkirkannya dari Liga. Tapi sekarang, Fang Lin telah menyelamatkan muka Liga dan, yang setara dengan memberikan kontribusi besar bagi Liga dan menjadi kontributor besar bagi Liga dan. Hal ini membuat Siwe Tianwang tidak lagi memiliki alasan atau dalih untuk menargetkan Fang Lin lagi.
Meskipun dia adalah Tianwang, dia tidak bisa menargetkan seorang jenius muda yang telah memberikan kontribusi besar bagi Liga dan tanpa alasan. Titik titik titik. Titik titik titik. Jika kita membiarkan Fang Lin bertempur lebih awal, mengapa aliansi dan kita akan menderita kehilangan muka seperti itu? Long Xingtian melirik Si Wei Tianwang dan berkata dengan suara dingin. Kami memang melakukan kesalahan dan meremehkan kekuatan Sekte Qi Haidao. Dongji Tianwang mendesah dan menggelengkan kepalanya. Sekarang Fang Lin telah menang, tidak perlu bagi orang-orang dari Sekte Tao itu untuk pergi hidup-hidup, kata Beiling Tianwang. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menatap Raja Beiling. Perang antara kedua tempat itu sudah di depan mata. Jika orang-orang ini kembali hidup-hidup, itu akan merugikan 9 negara. Lebih baik membasmi mereka dan mengakhirinya untuk selamanya, kata Beiling Tianwang. Biarkan Tianjun mengambil tindakan dan membasmi semua orang Tao itu. Si Wei Tianwang juga berkata. Apakah benar-benar perlu melakukan hal itu? Raja Dongji mengerutkan kening, tampak agak ragu-ragu. Dongji, aku tahu apa yang kau khawatirkan. Kau khawatir Liga dan akan menjadi sumbu perang antara kedua tempat itu. Namun, perang antara kedua tempat itu sudah di depan mata. Apapun yang dilakukan Liga dan Ku, kita tidak bisa menghindarinya. Daripada ragu-ragu, lebih baik memotong simpul Gordian. Long Xingtian berkata, dan dia juga punya ide untuk membasmi orang Tao. Jika Anda tidak mengambil keputusan saat Anda seharusnya melakukannya, Anda akan menanggung akibatnya. Sekaranglah saatnya untuk mengambil keputusan. Raja Nanchen juga berkata. Melihat ini, Raja Dongji masih memiliki beberapa kekhawatiran, tetapi dia tidak keberatan dan mengangguk. Pada saat itu, Raja Surgawi Nanchen segera memberi perintah kepada Tetua Tianjun, memintanya untuk mengambil tindakan langsung di kota Pinghai dan membasmi semua penganut Tao di tempat. Pada saat ini, di kota Pinghai, semua orang dari 9 negara masih tenggelam dalam kegembiraan kemenangan yang dibawa oleh Fang Lin. Tidak seorang pun menyadari bahwa tirai cahaya tak kasat mata menyelimuti seluruh kota Pinghai, seketika mengisolasi kota Pinghai dari dunia luar. Hah! Beberapa orang di kota yang berhubungan dengan dunia luar tiba-tiba menemukan bahwa slip giok komunikasi telah kehilangan fungsinya, dan mereka tidak dapat menahan perasaan bingung. Semua pihak luar juga kehilangan kontak dengan kota Pinghai untuk sementara waktu, termasuk Liga dan berbagai kekuatan dari 3 negara atas. Apa yang terjadi? Mengapa kita tidak bisa menghubungi orang-orang kita di kota Pinghai secara tiba-tiba? Apa yang terjadi? Mengapa kita kehilangan kontak dengan kota Pinghai? Sepertinya ada yang salah. Beberapa kekuatan di dunia luar sangat peka dan samar-samar merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di luar kota Pinghai, seekor binatang laut besar datang menerobos ombak, tetapi seluruh napas dan bentuknya disembunyikan oleh harta karun Tao, dan ia mendekati kota pesisir itu tanpa bersuara. Di atas binatang laut raksasa itu, ada ratusan sosok, dengan sepasang mata muram, semuanya menatap kota Pinghai di malam yang gelap. Di kota Pinghai, suasana aneh menyebar tanpa suara. Beberapa orang dengan indera penciuman yang tajam telah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa yang salah. Penatua Tianjun tampak serius. Dia tidak dapat menghubungi Penatua Nanchen, dan dengan tingkat kultivasinya, dia telah merasakan kehadiran formasi sihir tak terlihat di atasnya. Sesuatu akan terjadi. Tianjun Sulao berkata dalam hati, dan tiba-tiba melihat ke arah orang-orang Tao di kejauhan. Akan tetapi, Taois Chongyun memiliki seringai di wajahnya, dengan tatapan penuh kepuasan di matanya. Saat Tetua Tianjun melihat kemunculan Taois Chongyun, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Tangkap semua orang dari Sekte Tao. Tiba-tiba, Tetua Tianjun berteriak keras dan mengambil tindakan pertama. Puluhan Master Liga dan di belakangnya tidak ragu-ragu dan menyerang bersama dengan Tetua Tianjun. Pendeta Tao Chongyun menyeringai muram dan tiba-tiba menepuk tas binatang di pinggangnya. Mengaum. Dengan suara gemuruh yang keras, sesosok tubuh yang besar tiba-tiba muncul, membuat seluruh kota Pinghai terkejut. Apa yang terjadi? Ya ampun, monster yang sangat besar. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini Raja Ibel? Seketika terjadi keributan di kota. Sebelum semua orang bisa pulih dari kegembiraan atas kemenangan Fang Lin, mereka ketakutan oleh perubahan mendadak ini. Monster besar tiba-tiba muncul di kota dan merobohkan beberapa rumah di bawahnya. Pada saat yang sama, orang-orang Tao itu terus melepaskan binatang buas, yang masing-masing telah mencapai tingkat Raja Monster. Biarkan kota Pinghai ini menjadi langkah pertama bagi 7 lautanku untuk menaklukkan 9 kerajaan. Pendeta Tao Chongyun tertawa terbahak-bahak, berdiri di atas kepala seekor binatang raksasa, menghadap ke seluruh kota Pinghai. Adapun orang-orang Tao itu, mereka juga berdiri di atas binatang buas raksasa, terus-menerus mencibir, dan mengendalikan monster-monster itu untuk mendatangkan malapetaka di kota Pinghai. Banyak orang tidak punya waktu untuk melarikan diri dan mati tragis di kaki monster ini.
Pemandangan di kota Pinghai sangat tragis untuk sementara waktu, dengan banyak korban. Pengadilan kematian. Namun, ada juga banyak master dari 9 negara di kota tersebut. Pada saat ini, mereka semua bertindak dalam kemarahan untuk menghentikan kekejaman monster ini. Pendeta Tao Chongyun menunggangi kera api berlengan 8 yang tingginya lebih dari 10 orang. Dia adalah Raja Ibel sejati. Saat kera api berlengan 8 itu berlari, api menyebar kemana-mana, dan kedelapan lengannya yang tebal melambai-lambai dengan liar. Energi jahat merajalela, menjatuhkan para prajurit satu demi satu. Kera api berlengan 8 ini sangat kuat, jauh lebih kuat dari Raja Ibel biasa, dan lebih dari selusin prajurit tulang roh tidak dapat melawannya. Terjadi kekacauan di kota, puluhan Raja Ibel mendatangkan malapetaka, dan banyak prajurit dari 9 negara mengambil tindakan untuk melawan. Di luar kota Pinghai, seekor monster laut besar tiba-tiba muncul, melompat keluar dari laut, dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Membasmi. Dengan perintah ini, banyak guru tahu di punggung binatang laut besar itu melompat dan menuju ke kota Pinghai. Baru pada saat inilah masyarakat 9 negara di kota itu bereaksi. Mereka semua merasa ngeri dan terkejut. Qian Hai, mereka datang untuk membasmi kita. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Benar saja, sejumlah besar pasukan Nanami telah tiba dan membasmi semua orang dari 9 negara secara tiba-tiba. Hari ini, aku, Qi Hai, akan berangkat dari kota Pinghai ini dan menaklukkan 9 negara. Suara dingin terdengar, dan semua guru tahu bergegas memasuki kota. Tanggal 9 April hari yang sangat biasa. Tetapi pada hari ini, sesuatu yang tidak biasa terjadi, sebuah peristiwa yang melanda seluruh 9 negara. Tempat terjadinya peristiwa besar ini adalah kota Pinghai di negara bagian Tang. Pasukan gerbang Nanakado bergerak maju dan langsung memasuki kota Pinghai ketika seluruh 9 negara tidak siap. Tidak seorang pun menyangka pasukan Qi Hai akan tiba secepat itu, dan tidak seorang pun menyangka Qi Hai benar-benar akan mengambil pendekatan ini untuk menciptakan celah di perbatasan 9 kerajaan. Persaingan antara Dan Mei Tao dan Dan Meng hanyalah sebuah strategi. Menang atau kalah adalah hal yang sekunder. Kuncinya adalah bekerja sama dengan orang-orang tahu baik dari dalam maupun luar. Meskipun mengalami banyak liku-liku, rencana itu akhirnya berhasil. Monster-monster mendatangkan malapetaka di kota, dan tempat itu menjadi rerundewa. Pada saat itu, lebih banyak pasukan dari gerbang Nanakado tiba dan dengan paksa menyerbu kota Pinghai. Di antara ratusan sekte tersebut, para master tingkat terendah telah mencapai alam Vena Roh, ada juga sejumlah besar prajurit tulang roh, dan untuk para ahli alam sumber roh, jumlahnya lebih dari 40 orang. Ketika para pengikut Tao itu menyerbu ke dalam kota, para prajurit Tang di kota Pinghai sama sekali tidak dapat memberikan perlawanan, dan tidak seorang pun dapat memberikan perlawanan karena situasi di dalam kota juga sangat genting, baik di dalam maupun di luar kota penuh dengan api. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, separuh kota Pinghai hancur, korban berjadewa di mana-mana. Tidak diketahui berapa banyak prajurit dari 9 kerajaan yang tewas di sana. Cepatlah dan minta bantuan. Otang pembawa sial kalian, orang menyebalkan Nanami. Sungguh hina. Benar-benar mengerikan kalau dia menyerang saat ini. Basmi semua orang ini dari Nanami. Para prajurit 9 bangsa yang masih hidup di kota itu semuanya sangat marah dan bertarung dengan orang-orang dari Sekte Qi Hai Dao. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang akan mundur, karena ini adalah perang antara dua tempat. Setelah kota Pinghai jatuh, Qi Hai akan menggunakannya sebagai pangkalan, dan dari sana, mereka akan menyerang seluruh bagian 9 negara tanpa ampun. Asal kita bisa mengusir pasukan Seven Seas, meski tidak bisa mengusir mereka, kita bisa menahan mereka dan menunggu bala bantuan datang, baru kita bisa mempertahankan kota ini. Tetapi kali ini Qi Hai datang dengan persiapan, dengan pasukan besar yang mendekat dan terlalu banyak penguasa. Meskipun kota Pinghai menarik banyak prajurit dari seluruh tempat karena kompetisi alkimia antara Liga Alkimia dan Sekte Tao, jumlah prajurit yang datang memang beragam, jauh lebih sedikit daripada prajurit elit yang datang dari Sekte Tao Qi Hai kali ini. Dengan kehadiran puluhan Raja Ibel, kesenjangan itu menjadi semakin besar. 7 lautan menghancurkan musuh. Prajurit dari 9 kerajaan terus-menerus tewas, dan pemandangannya sungguh tragis. Orang gila 7 lautan. Beraninya kalian bertindak sembrono di sini. Penggal kepala mereka. Teriakan marah tiba-tiba datang dari kota Pinghai. Tiba-tiba, cahaya pedang emas muncul dan menebas ke arah Raja Ibel. Raja Ibel bereaksi cepat, meraung dan menggunakan energi Ibelnya untuk menghalangi cahaya pedang emas yang datang, tetapi cahaya pedang emas itu terlalu kuat untuk diblokirnya. Dengan suara embusan, monster itu terpotong menjadi 2 bagian oleh cahaya pedang, dan pria Tao yang berdiri di atas monster itu juga terpotong-potong menjadi potongan-potongan daging. Ada juga para ahli di kota Pinghai. Di setiap kota pesisir kerajaan Tang,
ada seorang pria kuat yang memimpin. Saat tidak ada yang dilakukan, lelaki perkasa ini seakan tidak ada. Tetapi selama musuh yang kuat menyerang dan kota dalam bahaya runtuh, orang kuat ini akan mengambil tindakan. Gerakan yang dilakukan oleh prajurit kerajaan Tang yang kuat ini sungguh luar biasa. Dia langsung membasmi Raja Ibel, memberikan harapan bagi para prajurit yang tersisa dari 9 kerajaan di kota itu. Prajurit kerajaan Tang yang gagah berani ini memegang pedang panjang di tangannya, berwajah sederhana, berambut panjang seputih salju, dan tampak sangat tua. Sudah lama aku berharap ada master di kota Pinghai. Namun, jika kau ingin menghentikan rencana Qi Haiku, kau sendiri tidak akan cukup. Beberapa tokoh menyerang, dan beberapa guru tahu menyerang bersama-sama, mengepung lelaki tua itu dengan pedang. Mencari kematian, orang tua yang memegang pedang itu sangat marah. Dia mengayunkan pedangnya untuk menyerang para guru Tao tersebut. Seketika energinya meledak dan konfrontasi sengit pun terjadi. Orang tua yang memegang pedang itu terkejut dan terdiam. Para guru Tao ini sangat kuat. Dia mungkin bisa mengalahkan mereka dalam pertarungan 1 lawan 1, tetapi saat mereka bergabung, mereka benar-benar menjeratnya. Meskipun dia tak terkalahkan, dia tidak mampu membantu orang lain di kota Pinghai. Orang tua dengan pedang itu merasa cemas, tetapi tidak berdaya untuk beberapa saat. Tetua Tianjun sangatlah kuat. Dia bertarung melawan orang-orang Tao bersama dengan banyak Master Liga Dan, tetapi kesenjangan jumlah masih terlalu besar. Banyak Master Liga Dan yang terbasmi atau terluka. Jika bukan karena Tetua Tianjun, mereka pasti sudah kalah total. Master Long Jiu dan Elder Tianjun menggabungkan kekuatan, dan beberapa master dari keluarga Long dan Liga Dan berkumpul bersama, nyaris tidak membentuk perlawanan. Kota Pinghai ini sudah tamat. Seorang pendekar dari 9 negara mendesah, lalu mempertaruhkan nyawanya untuk berusaha sekuat tenaga menghentikan para Taois itu. Orang-orang dari 9 negara yang masih berjuang di kota itu pada dasarnya memahami dalam hati mereka bahwa kota Pinghai tidak dapat dipertahankan lagi. Ada terlalu banyak orang dari 7 lautan, ditambah puluhan Raja Ibel. Jika mereka ingin mempertahankan kota ini, mereka memerlukan setidaknya sejumlah besar orang kuat untuk menjaganya. Mengenai bala bantuan, tidak seorang pun tahu kapan mereka akan tiba. Seluruh kota Pinghai tampaknya terisolasi dari dunia, tidak ada seorang pun yang dapat dimintai pertolongan dan mereka pun jatuh dalam keputusasaan. Di dalam kota, teriakan pembasmian mengguncang langit di luar kota, ombak besar menghantam laut, ombaknya setinggi 1000 kaki, menutupi langit dan matahari. Ombak besar menyapu dan menerjang kota Pinghai bersama sekelompok binatang laut yang misterius dan kuat. Hewan laut ini hanya dapat bertahan hidup di air laut. Untuk menyerang 9 negara, orang-orang di 7 lautan langsung menciptakan gelombang besar, menyebabkan air laut di kota Pinghai berkumpul dengan cepat, memungkinkan binatang laut memasuki kota. Serangan monster laut membuat situasi kota Pinghai yang sudah genting menjadi semakin buruk. Pada saat 9 negara bereaksi tepat waktu dan bala bantuan tiba dengan cepat, kota Pinghai telah jatuh. Sebagian besar prajurit dan alkemis di kota itu tewas dalam pertempuran. Bahkan orang tua dengan pedang pun sayangnya dibasmi oleh banyak guru Tao yang kuat. Tentu saja, sebelum kematiannya, lelaki tua dengan pedang itu juga membasmi 5 guru spiritual Tao. Pada akhirnya, hanya Tetua Tianjun dan guru Long Jiu yang bergegas keluar bersama beberapa orang yang tersisa. Keduanya terluka parah. Setelah melarikan diri dari kota Pinghai, mereka masih diburu oleh orang-orang dari 7 lautan. Fang Lin, Long Zixin dan beberapa jenius muda lainnya dari Liga Alkimia juga termasuk di antara tim yang melarikan diri. Selama kekacauan di kota Pinghai, mereka telah dilindungi oleh para penguasa Liga Alkimia, itulah sebabnya mereka mampu bertahan hidup. Kamu mau pergi kemana? Di atas langit, orang-orang Tao mengejar mereka dengan sangat cepat, dan hendak mengejar Tianjun Sulao dan yang lainnya. Master Long Jiu menggertakkan giginya dan melirik Long Zixin dan beberapa orang tersisa dari keluarga Long yang dilindungi oleh para Master Liga Dan. Ada pandangan enggan dan lega di matanya. Jika kamu ingin selamat, aku akan pergi dan menghentikan mereka, kata guru Long Jiu sambil menatap guru Tianjun. Penatua Tianjun tampak serius dan sedih. Dia tidak banyak bicara, hanya mengangguk, dan semuanya diucapkan tanpa kata-kata. Tetua Tianjun membawa pergi orang-orang yang tersisa, dan Master Long Jiu yang terluka parah tetap tinggal untuk menghentikan orang-orang dari Qihai Daomen yang mengejarnya. Long Zixin dan beberapa anggota keluarga Long lainnya menangis, berharap mereka dapat tinggal bersama Master Long Jiu dan hidup dan mati bersama. Yang lainnya semua terdiam, dengan ekspresi sedih di wajah mereka. Master Long Jiu sudah terluka parah, dan dia tetap tinggal untuk menghentikan orang-orang Tao, jelas berniat untuk mati. Tidak lama kemudian, Tianjun Sulao dan anak buahnya bertemu dengan pasukan Tang yang datang untuk mendukung mereka. Baru pada saat inilah mereka benar-benar menghela napas lega. Dan malam ini akhirnya berlalu. Apa yang terjadi di kota Pinghai mengejutkan seluruh 9 kerajaan.
Tak seorang pun menyangka bahwa penduduk tujuh lautan akan tiba-tiba menyerang saat ini dan mengambil alih kota pesisir besar secepat itu. Kaisar Tang sangat marah dan datang langsung ke kota Qinghai dengan pedang di tangan, ingin membasmi semua orang dari tujuh lautan dengan satu pedang. Namun, mereka dihalangi oleh orang terkuat di tujuh lautan. Pertarungan sengit antara dua orang terkuat di laut itu begitu hebatnya sehingga sulit menentukan pemenangnya. Saat Kaisar Tang terjerat oleh orang-orang terkuat di tujuh lautan, para Taois menggunakan kota Qinghai sebagai batu loncatan dan terus menyerang wilayah Tang. Kerajaan Tang adalah salah satu dari tiga kerajaan besar. Tulang itu kuat dan mendalam, jadi tentu saja bukan tulang yang mudah untuk dikunyah. Banyak penguasa negara Tang turut berperang bersama-sama melawan rakyat Qihai Daomen dalam pertempuran besar, dan peperangan tersebut melanda banyak tempat di wilayah negara Tang. Adapun dua negara lainnya, Qin dan Yuan tidak melakukan tindakan apapun untuk saat ini, mereka juga tidak mengirim siapapun untuk membantu Tang. Ini juga merupakan kesepakatan yang telah lama dibuat antara ketiga negara. Jika terjadi perang antara dua tempat, kecuali perang itu melanda ketiga negara secara keseluruhan, jika invasi terjadi di wilayah satu negara, maka masalah itu akan diserahkan kepada negara itu untuk ditangani, dan dua negara lainnya tidak akan ikut campur. Jika kita campur tangan, pasti akan ada beberapa kecurigaan yang tidak jelas. Untuk menghindari kecurigaan, memang bijaksana untuk tidak campur tangan pada saat ini. Pada awalnya, negara Tang dapat menghentikan sementara pasukan Tao dan mencegah mereka melanjutkan invasi ke wilayah negara Tang. Namun tidak lama kemudian, pasukan Buddha dan Konghucu juga tiba. Baru pada momen inilah pasukan tujuh lautan benar-benar berkumpul dan melancarkan invasi besar-besaran ke kerajaan Tang. Agar dapat mengatasi perang ini dengan lebih baik, keluarga kerajaan Tang memindahkan semua rakyat biasa ke tempat yang aman untuk menghindari korban yang tidak diinginkan. Pada hari ke-10 setelah pemberontakan kota Qinghai, ke-16 kota di sepanjang pantai Kekaisaran Tang telah dikuasai oleh pasukan tujuh lautan dan tiga agama. Setelah tujuh lautan dan tiga agama menguasai 16 kota pesisir, itu setara dengan membuka celah besar di dalam perbatasan 9 negara, dan mereka dapat terus mengirim orang-orang dari tujuh lautan untuk berpartisipasi dalam perang. Akan tetapi, tujuh lautan dan tiga agama juga menghadapi masalah yang cukup besar. Semua sekte, besar dan kecil, dalam wilayah kerajaan Tang telah berkumpul bersama di bawah panggilan keluarga kerajaan Tang. Di bawah komando keluarga kerajaan, mereka telah membentuk aliansi untuk melawan tujuh lautan dan tiga agama. Sekte-sekte yang mampu berakar di kerajaan Tang pada dasarnya cukup mampu. Tidak peduli seberapa lemah mereka, mereka selalu dapat mengirimkan satu atau dua orang kuat. Pasukan koalisi yang terdiri dari semua sekte sangat kuat, dan dengan bantuan banyak penguasa keluarga kerajaan, sulit bagi tujuh lautan dan tiga agama untuk menduduki lebih banyak wilayah dinasti Tang. Dinasti Tang bahkan melancarkan serangan balik dan merebut kembali dua kota pesisir. Namun, dengan terus datangnya pasukan dari tujuh lautan, tekanan yang dihadapi negara Tang menjadi semakin besar dan situasinya menjadi genting. Jika Kaisar Tang saja bisa bertindak, maka orang-orang dari tujuh lautan dan tiga agama ini tentu tidak perlu ditakuti lagi, dan mereka bisa dilenyapkan hanya dengan lambaian tangan. Akan tetapi, di tujuh lautan juga terdapat banyak ahli hebat, jadi mustahil bagi Kaisar Tang untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang dari tiga agama di tujuh lautan. Dinasti Tang, Sekte Jianqi. Jika kita bertanya negara manakah di antara 9 negara itu yang memiliki sekte pedang terbanyak, tidak diragukan lagi itu adalah kerajaan Tang. Kaisar pertama dinasti Tang naik ke tampuk kekuasaan dengan membasmi seekor naga menggunakan pedang dan mendirikan dinasti Tang yang megah yang bertahan selama ribuan tahun. Sebagian besar anggota keluarga kerajaan menggunakan pedang sebagai senjata, dan hanya sedikit orang yang menggunakan senjata lain. Keluarga kerajaan Tang juga dengan penuh semangat mendukung sekte-sekte pengguna pedang tersebut, sehingga jumlah sekte pengguna pedang di kerajaan Tang merupakan yang terbesar di antara ke-9 negara. Selama bertahun-tahun, kerajaan Tang telah menghasilkan banyak ahli pedang. Beberapa orang telah menghunus pedang selama puluhan tahun, sementara yang lain tetap tidak dikenal selama sebagian besar hidup mereka, hanya untuk melakukan gerakan pedang yang paling menakjubkan. Sekte Jianqi adalah sekte yang sangat tidak mencolok di antara banyak sekte pedang di kerajaan Tang. Meskipun keluarga kerajaan-kerajaan Tang mendukung berbagai sekte pedang, sekte Jianqi semakin memburuk dan bakatnya semakin berkurang. Pada hari ini, di sekte Jianqi yang sedang mengalami kemunduran, pemimpin sekte lama mengusir semua beberapa lusin murid yang dimilikinya. Tidak peduli apakah mereka pergi ke negara lain untuk mencari perlindungan atau bergabung dengan koalisi negara Tang untuk berperang melawan tujuh lautan dan tiga agama, pemimpin sekte lama tidak menghentikan mereka. Setelah puluhan murid bersujud, mereka semua meninggalkan gerbang gunung dengan pedang di tangan dan air mata di mata mereka. Tak seorang pun dari mereka mencari perlindungan ke negara lain, tetapi mereka semua bergegas ke garis depan di mana pertempuran paling sengit.
Setelah semua murid pergi, pemimpin Sekte Jianqi yang tua dan lemah itu menghela nafas, menatap ke langit, dan berjalan ke kolam kering yang disebut Jianqi. Alasan mengapa Sekte Jianqi dinamakan Sekte Jianqi adalah karena kolam pedang. Sayangnya, setelah 1000 tahun, kolam pedang yang semula dipenuhi pedang telah mengering dan rusak. Aku telah menyegel pedangku sepanjang hidupku. Sepertinya sebelum aku mati, aku harus mengambil pedang itu sekali lagi. Pemimpin sekte tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kolam pedang yang kering dan layu. Tiba-tiba seorang pemuda berpakaian putih polos datang dari belakang. Melihat ketua sekte tua berdiri di samping kolam pedang, pemuda itu tampak sedih. "Kakek, apakah kamu masih ingin mengambil pedang itu?" Tidak ada fluktuasi energi internal dalam diri pemuda itu, dan dia tampak seperti orang biasa saja. Pemimpin tua itu berbalik dan menatap pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya. Dia tersenyum dan berkata, "Aku harus mengambilnya. Kerajaan Tang sedang dalam masalah. Jika aku mati, aku tidak akan melihatnya. Namun, aku masih hidup. Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku tidak akan bisa memejamkan mata meskipun aku mati." Pemuda itu mengatupkan bibirnya dan berlutut di tanah tanpa suara, tapi aku tidak tega meninggalkan kakek. Pemimpin sekte tua itu tersenyum, berjalan mendekati pemuda itu, menyentuh kepalanya, matanya yang tua dan keruh penuh dengan keengganan dan cinta. 26 tahun yang lalu, aku mengangkatmu dari salju dan mengangkatmu, tetapi aku tidak mengajarimu seni bela diri apapun. Pernahkah kau menyalahkanku? Kata pemimpin sekte tua itu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Saya tidak pernah menyalahkan kakek. Sueseng hanya berharap saya bisa melayani kakek selamanya. Pemimpin sekte tua itu tersenyum, mengulurkan tangan dan mengambil sesuatu, lalu menyerahkannya kepada pemuda itu. "Ambillah. Kau akan menjadi pemimpin sekte Jianqi di masa depan. Jangan biarkan sekte yang aku, kakekmu, dukung dengan kerja keras ini runtuh," kata pemimpin tua itu. Pemuda bernama Sueseng itu memegang token pemimpin sekte, tetapi wajahnya dipenuhi air mata. Dia menggigit bibirnya erat-erat, berusaha sekuat tenaga agar tidak menangis. Pemimpin sekte tua itu pun menyeka air matanya diam-diam, lalu melompat ke langit. Pedang datang. Cahaya pedang yang tak tertandingi melesat ke angkasa dari kolam pedang yang layu. Pedesaannya damai dan tenang. Ada puluhan keluarga petani di sini yang mencari nafkah dengan bertani, bekerja dari matahari terbit hingga terbenam. Ada sebuah keluarga di desa yang beranggotakan 3 orang. Sang suami berusia 30-an dan dikenal sebagai pria rendah hati di desanya. Namun lelaki itu bukan berasal dari desa itu, melainkan datang dari tempat lain. Dia menikahi seorang gadis di desa dan menetap di sana. Beberapa tahun lalu, dia memiliki seorang putra yang besar dan gemuk. Hari-hari ini, meskipun pria bernama Zhao Tiseng bekerja di pertanian seperti biasa, wanita yang cermat itu masih memperhatikan bahwa suaminya mengkhawatirkan sesuatu. Wanita itu hanyalah seorang gadis petani biasa, tidak cantik, tetapi dia memiliki intuisi tajam yang tidak dimiliki wanita biasa. Hari itu, Zhao Tiseng kembali dari bertani. Istrinya telah menyiapkan makanan. Dia mengambil cangkul dari suaminya dan memintanya untuk mencuci mukanya. Zhao Tiseng tersenyum pada istrinya, matanya penuh kelembutan. Putranya, yang baru berusia 6 atau 7 tahun, sudah duduk di meja makan, melihat makanan dan menelan ludahnya. Dia jelas lapar, tetapi ajaran ibunya telah mengajarkan anak itu bahwa dia hanya bisa mengambil sumpitnya setelah ayahnya datang ke meja. Sekalipun dia ingin makan saat ini, dia harus menahannya. Titik. Zhao Tiseng mencuci wajahnya, dan keluarga bertiga duduk di meja makan untuk makan. Ini juga merupakan saat yang paling dinikmati Zhao Tiseng. Melihat anak-anak makan dengan suapan besar dan istrinya yang lembut dan baik hati, Zhao Tiseng akan merasa sangat puas. Setelah makan malam, wanita itu membiarkan anak itu pergi bermain dengan anak-anak lain dari desa yang sama. Zhao Tiseng sedang mencuci piring ketika wanita itu tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda mengkhawatirkan sesuatu?" Zhao Tiseng terdiam sejenak, lalu kembali melakukan gerakan normalnya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak." Wanita itu menatap Zhao Tiseng. "Saya melihat Anda khawatir. Anda gelisah akhir-akhir ini." Zhao Tiseng meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, mendesah, tetapi tetap diam, dengan ekspresi rumit di wajah gelapnya. Setelah 6 atau 7 tahun hidup bersama, wanita itu sangat mengenal suaminya. Dia memang orang yang rendah hati, tapi dia juga tidak suka menyembunyikan dirinya. Karena alasan inilah dia bersedia menikah dengan Zhao Tiseng, karena dia merasa bahwa Zhao Tiseng adalah laki-laki yang layak untuk mempercayakan hidupnya. "Aku istrimu. Kamu bisa ceritakan apapun yang kamu khawatirkan. Mungkin aku bisa membaginya denganmu." Wanita itu berkata lembut, sambil memegang salah satu tangan Zhao Tiseng dengan kedua tangannya. Zhao Tiseng menatap istrinya dan mendesah, "Aku tidak rela melihat kerajaan Tang dalam bahaya dan musuh asing menyerbu." Mendengar ucapan itu,
Hati sang istri bergetar hebat, ia pun semakin erat menggenggam tangan suaminya. Apakah kamu akan pergi? Tanya istrinya. Meskipun Zhao Tiseng tidak mengungkapkan niat apapun, sebagai seorang wanita, dia lebih sensitif daripada pria. Wanita itu sudah tahu tentang latar belakang Zhao Tiseng. Suaminya tidak sebanding dengan para petani biasa itu. Dia adalah laki-laki dari luar dan punya banyak keterampilan, tapi dia rela tinggal di kota kecil ini demi dia. Selama beberapa tahun terakhir, wanita itu khawatir suaminya akan pergi, karena dia tahu suaminya memang tidak pantas tinggal di sini. Aku tidak akan pergi. Kamu dan anak-anak ada di sini. Kenapa aku harus pergi? Ini rumahku. Zhao Tiseng berkata sambil menghibur istrinya. Wanita itu menatap mata Zhao Tiseng dan tersenyum. Meskipun dia tidak cantik, dia memiliki pesona yang unik saat ini. Larut malam, suara gonggongan guk-guk sesekali terdengar di desa. Anak-anak Zhao Tiseng sudah tertidur, tetapi istri Zhao Tiseng masih menjahit pakaian di bawah lampu minyak. Beristirahatlah segera. Zhao Tiseng mengenakan sepotong pakaian pada wanita itu dan berkata dengan lembut. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu akan melakukan perjalanan jauh, jadi aku harus menjahit pakaian ini secepatnya, sehingga kamu tidak akan sendirian di luar tanpa membawa pakaian ganti. Tangan Zhao Tiseng gemetar dan dia memeluk istrinya erat-erat dari belakang. Saya tidak akan pergi, kata Zhao Tiseng. Sang istri tidak berkata apa-apa, tetapi hanya melakukan apa yang ada di tangannya dalam diam. Kehidupan berjalan seperti biasa, tanpa gangguan apapun. Beberapa hari kemudian, seorang pemuda yang meninggalkan desa untuk mencari nafkah kembali. Begitu tiba di desa, dia memberitahu semua orang bahwa di luar sedang terjadi kekacauan dan setengah wilayah dinasti Tang telah diduduki oleh bangsa barbar tujuh lautan. Zhao Tiseng tidak mendengar kata-kata ini, tetapi istrinya mendengarnya. Malam itu, wanita itu menjahit semua pakaian Zhao Tiseng dan diam-diam mengemasnya ke dalam sebuah bundel. Hari-harinya sama seperti biasanya, tidak ada yang berubah. Wanita itu tidak menyebutkan kepergian Zhao Tiseng lagi, dan Zhao Tiseng pun tidak menyebutkannya. Dia menjalani kehidupan biasa seperti sebelumnya. 10 hari kemudian, beberapa pemuda desa kembali untuk mencari perlindungan dan membawa berita terbaru. Akan tetapi, anak-anak muda ini juga masyarakat biasa, dan berita yang dapat mereka bawa pulang tidak lain hanyalah tentang di wilayah mana perang telah meletus dan berapa banyak orang yang telah tewas. Tetapi berita-berita seperti itu pun membuat banyak penduduk desa merasa tidak tenang, takut kalau suatu hari perang akan menyebar ke desa kecil mereka yang damai itu. Zhao Tiseng juga mengetahui berita tersebut, tetapi dia tetap bekerja di pertanian dan menjalani hidupnya. Dan istrinya tidak pernah menyebut-nyebut tentang permintaan Zhao Tiseng untuk pergi lagi. Malam itu, Zhao Tiseng terbaring di tempat tidur, tidak dapat tertidur untuk waktu yang lama. Tepatnya, dia tidak bisa tertidur selama beberapa hari. Istrinya juga tertidur dan terus menatap Zhao Tiseng dalam diam. Pasangan itu tidak berbicara. Silakan lanjutkan saat fajar menyingsing. Setelah sekian lama, sang istri pun berbicara. Zhao Tiseng terkejut kemana kita akan pergi. Sang istri tersenyum lembut pergilah kemana kau harus pergi, lakukan apa yang harus kau lakukan. Zhao Tiseng tahu apa maksud istrinya, tetapi dia tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal di sini untuk menemani istri dan anak-anaknya. Namun dalam hatinya, dia juga khawatir terhadap keselamatan negara Tang. Sebagai warga negara Tang, dia jelas mampu berjuang untuk negara Tang, tetapi dia bersembunyi di desa kecil ini dan hanya tahu bagaimana menjalani kehidupan damai miliknya sendiri. Hal ini membuat Zhao Tiseng merasa terjerat dan rumit. Istri Zhao Tiseng sangat jelas tentang konflik suaminya saat ini. Dia tidak bisa melepaskan keluarga kecil ini, dia pun tidak bisa melepaskan keluarga besar negara Tang. Jika kerajaan Tang tidak ada lagi, desa kecil ini, betapapun sunyi dan terpencilnya, tidak akan ada lagi. Pergilah, jangan khawatirkan aku dan anak-anak. Aku sudah menyiapkan barang bawaanmu. Kau akan berangkat dari sini besok pagi, kata sang istri. Zhao Tiseng menggelengkan kepalanya aku tidak akan pergi. Sang istri memeluk suaminya dengan lembut dan berkata, tidak perlu mengatakan apa-apa, pulanglah lebih awal dan ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri saat berada di luar sana. Zhao Tiseng tidak pergi menemui istrinya. Dia tidak ingin melihatnya menangis. Ayam jantan berkokok dan hari pun tiba. Istri Zhao Tiseng bangun lebih dulu, membuat sarapan, mengeluarkan tas yang telah disiapkannya sejak lama, dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah. Zhao Tiseng menghabiskan sarapannya dan duduk di sana dengan linglung. Istrinya datang membawa paket dan menyerahkannya kepada Zhao Tiseng. Pergilah sekarang dan jangan pikirkan itu lagi, kata sang istri, tampak sangat tenang. Zhao Tiseng tiba-tiba berdiri, memeluk istrinya, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu panjang dari sudut rumah. Ini adalah satu-satunya barang yang dia bawa saat datang ke desa itu. Zhao Tiseng mengeluarkan tombak perak dari kotak kayu.
Dia membawa tombak perak dan tas di punggungnya, berpamitan kepada istri dan anak-anaknya, lalu berjalan keluar rumah. Tunggu aku kembali. Suara Zhao Tiseng terdengar, penuh tekad dan keengganan. Di belakangnya, istrinya menangis tanpa suara, hatinya sakit. Dia samar-samar merasa bahwa suaminya mungkin tidak akan pernah kembali. Situasi perang berubah dengan cepat. Hanya dalam waktu 1 bulan, separuh wilayah dinasti Tang diduduki oleh orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama. Tidak seorang pun tahu berapa banyak prajurit Tang yang terbasmi atau terluka. Bahkan 2 pangeran Tang tewas di tangan orang kuat 7 lautan. Kaisar Tang melancarkan 3 serangan, namun tiap kali dihalangi oleh para master puncak Qihai. Dia tidak punya cara untuk mengubah situasi pertempuran. Situasinya telah mencapai titik di mana kedua negara lainnya tidak dapat lagi berdiam diri. Baik negara Qin maupun negara Yuan mengirimkan pasukan ke negara Tang untuk membantu prajurit Tang melawan serangan 7 lautan dan 3 agama. Dengan bantuan Qin dan Yuan, krisis di Tang banyak berkurang. Selain itu, guru-guru tersembunyi dari seluruh wilayah Tang bermunculan silih berganti. Dalam hal jumlah orang kuat, Tang secara bertahap tidak kalah dengan 7 lautan dan 3 agama. Namun tak seorang pun menyangka bahwa 7 lautan dan 3 agama benar-benar akan mengirimkan sekelompok ahli untuk melancarkan serangan mendadak terhadap kerajaan Gu, salah satu dari 3 kerajaan pusat. Gu, Suan dan Ling semuanya adalah 3 negara pusat. Dari segi wilayah, Suan adalah yang terbesar, dan dari segi kekuatan, Ling adalah yang terkuat. Adapun kerajaan Gu, kekuatannya secara keseluruhan dapat dikatakan paling lemah di antara ketiga negara Tiongkok, tetapi posisinya sangat rapuh. 7 lautan dan 3 agama telah lama mempelajari situasi 9 kerajaan. Sambil menyerang kerajaan Tang yang tangguh, mereka juga mengirim sekelompok orang kuat untuk melancarkan serangan mendadak ke kerajaan Gu. Bagaimana kerajaan Gu menahan serangan Qihai? Sebagian besar negara jatuh dan hanya ibu kota kekaisaran yang tersisa. Para penguasa negeri Gu yang tersisa semuanya berkumpul di ibu kota kekaisaran. Karena tidak dapat melarikan diri, mereka hanya dapat terus meminta bantuan, berharap bala bantuan dari negara lain dapat segera tiba. Kerajaan Ling dan kerajaan Suan tidak ragu-ragu dan mengirim orang untuk mendukung kerajaan Gu. Meskipun sangat berisiko, kerajaan Ling dan kerajaan Suan tidak punya pilihan lain. Setelah kerajaan Gu dihancurkan sepenuhnya oleh orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama, 7 lautan dan 3 agama dapat secara langsung mengancam 3 kerajaan tengah dan 3 kerajaan bawah. Oleh karena itu, kerajaan Ling dan kerajaan Suan harus menghancurkan semua penguasa 7 lautan yang menyerang kerajaan Gu dengan segala cara untuk menyelamatkan kerajaan Gu. Sementara perang sedang berlangsung gencar, aliansi alkimia juga tidak tinggal diam. Tidak hanya mengirim para master dalam aliansi ke kerajaan Tang untuk berpartisipasi dalam perang, tetapi sejumlah besar alkemis juga mulai bekerja, terus-menerus menyediakan berbagai ramuan untuk para prajurit yang berpartisipasi dalam perang. Ini adalah perang besar antara kedua tempat. Kecuali seseorang adalah seorang master sekuat 3 kaisar, mustahil untuk membalikkan keadaan hanya dengan 1 orang. Baik itu ramuan yang memulihkan tenaga dalam, ramuan yang menyembuhkan luka dengan cepat, maupun ramuan yang dapat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat, semuanya ada permintaan besar. Peran para alkemis aliansi alkimia juga ditunjukkan pada momen ini. Meskipun ada banyak alkemis dari garis keturunan alkimia Tao di antara 7 lautan dan 3 agama, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan aliansi alkimia. Justru karena dukungan kuat dari Liga dan baik dari segi tenaga manusia maupun ramuan, maka peperangan di wilayah Tang tidak condong ke arah 7 lautan dan 3 agama serta dapat selalu dipertahankan. Tentu saja, dengan terus berdatangannya orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama, tekanan terhadap 9 negara akan menjadi semakin besar, dan sangat sulit untuk memprediksi bagaimana situasi akan berkembang. Adapun Fang Lin, setelah dia melarikan diri dari kota Pinghai bersama Tianjun Sulao dan lainnya hari itu, dia langsung dibawa kembali ke rumah sakit Gudan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Cedera pada meridian jantungnya cukup serius. Kalau dia tidak sembuh selama 2 atau 3 bulan, dia tidak akan pernah pulih. Karena perang antara kedua tempat telah pecah, 9 negara sangat gugup, dan tidak ada yang tahu di mana 7 lautan dan 3 gereja akan tiba-tiba menyerang. Oleh karena itu, secara relatif, Gudanyuan dapat dikatakan relatif aman. Namun itu hanyalah keamanan sementara. Jika perang berkembang tidak menguntungkan, pasukan 7 lautan dan 3 agama akhirnya akan menyerang akademi dan kuno. Fang Lin memulihkan diri di rumah sakit Gudan selama 2 bulan. Selama periode ini, ia hampir tidak melakukan apapun dan selalu berkonsentrasi pada penyembuhan luka-lukanya. Tentu saja, dia juga mengawasi dengan ketat situasi perang di luar. Fang Lin tidak terlalu khawatir dengan pecahnya perang yang tiba-tiba antara kedua tempat. Meskipun 7 lautan dan 3 agama mengejutkan 9 kerajaan, selama 9 kerajaan dapat menstabilkan situasi, hasil perang ini masih sulit diprediksi.
Tetapi Fang Lin juga khawatir jika perang berlanjut dan memengaruhi tiga kerajaan yang lebih rendah, Sekte Zixia mungkin tidak akan terhindar. Meskipun Fang Lin telah lama meninggalkan Sekte Zixia, masih ada beberapa teman lamanya di Sekte Zixia, dan Fang Lin tidak ingin mereka menderita bencana apapun. Untungnya, 7 lautan dan 3 agama tampaknya tidak mempunyai niat untuk menyerang 3 kerajaan bawah, tetapi hanya membagi pertempuran menjadi 2 bagian. Pertempuran besar tentu akan terjadi di wilayah kerajaan Tang, sedangkan pertempuran kecil akan terjadi di wilayah kerajaan Gu. Dalam 2 pertempuran ini, negara Tang tidak akan memiliki masalah besar. Masih kecil kemungkinan bahwa 7 lautan dan 3 agama akan mampu menghancurkan negara Tang. Negara Qin dan negara Yuan tidak akan tinggal diam dan melihat kejadian ini. Kekuatan kerajaan Tang yang sesungguhnya belum terungkap. Kerajaan Tang memiliki lebih dari sekadar Kaisar Tang, yang merupakan orang yang sangat berkuasa. Jika momen kritis tiba, beberapa orang lain yang sangat kuat juga akan muncul dan mengambil tindakan. Namun, di pihak negara Gu, pertempuran yang lebih kecil itu tampak sangat penting. Jika kerajaan Gu berhasil dikalahkan sepenuhnya oleh 7 lautan dan 3 agama, maka 7 lautan dan 3 agama bisa maju maupun mundur dan menjadi ancaman yang menghancurkan bagi 3 kerajaan yang lebih rendah, dan bisa juga memperluas cengkeramannya ke kerajaan Ling dan kerajaan Xuan. Sekarang, ibu kota kerajaan Gu dalam bahaya. Meskipun kerajaan Ling dan kerajaan Xuan mengirim pasukan untuk menyelamatkan, mereka dibasmi dan dipukul mundur oleh orang-orang dari 7 lautan dan 3 agama. Fang Lin juga ingin menyelamatkan kerajaan Gu, sehingga secara tidak langsung menghilangkan ancaman 7 lautan dan 3 agama terhadap 3 kerajaan bawah. Namun, Fang Lin terluka saat itu dan tidak dapat bergerak bebas di dunia luar. Apalagi situasinya tidak jelas, jadi Fang Lin tidak berani bertindak gegabah karena takut terjerumus dalam krisis. Sekarang luka Fang Lin telah sembuh, tetapi bukan gilirannya untuk menyelamatkan negara Gu. Negara Yuan telah mengirimkan orang-orang kuat, dan jika tidak ada hal yang tidak diharapkan terjadi, mereka akan mampu menyelesaikan krisis negara Gu. Pada hari ini, Raja Surgawi Timur memanggil Fang Lin. Salam, Raja Surgawi. Fang Lin membungkuk dengan ekspresi tenang. Dongji Tianwang memandang Fang Lin dan bertanya, apakah lukamu sudah pulih? Fang Lin berkata melapor kepada Raja Surgawi, saya sudah pulih. Dongji Tianwang mengangguk dan berkata, selama kamu pulih, kamu telah mengalahkan Yu Qingcheng dari Sekte Dao di kota Pinghai sebelumnya, yang menyelamatkan reputasi Liga dan kita. Aku ingin memberimu hadiah. Apa yang kamu butuhkan? Fang Lin sedikit terkejut ketika mendengar ini. Awalnya ia mengira Raja Dongji memanggilnya karena ada sesuatu yang harus dilakukannya. Bagaimanapun, perang pecah antara kedua tempat dan Liga dan juga terlibat. Namun di luar dugaan, Raja Dongji justru ingin memberinya hadiah. Ini sedikit di luar harapan Fang Lin. Namun setelah berpikir dengan saksama, Fang Lin menyadari bahwa memang ada sesuatu yang ia butuhkan, jadi ia berkata langsung junior menginginkan cabang Gyokro Phoenix. Dongji Tianwang tidak menunjukkan keterkejutan dan berkata sambil tersenyum, aku sudah tahu bahwa kamu menginginkan ramuan ini. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kamu akan menggunakannya, aku akan membuat keputusan dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah.